Apa kata Imam Syaukani? Dan hasilnya setelah beliau teliti secara mendalam setiap hadisnya, setiap kalam para sahabat, setiap kalam para ulama, Imam Syaukani mengambil kesimpulannya bahwasannya telah sahih khobar dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah mengusap di atas kepalanya saja, alal mas ala ra'si faqat wa alal imamati faqat, dan beliau juga pernah mengusap di atas imamahnya saja, wa ala ra'si wal imamah, dan beliau pernah mengusap di atas kepalanya sekaligus di atas imamahnya. Jadi tiga-tiganya pernah dia amalkan oleh Nabi SAW. Wal kullu sahihun sabitun, dan semua perbuatan ini, semua sandaran ini sahih dan kuat, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autar. Nah, ujung-ujungnya tiga-tiganya silahkan kita amalkan. Dari sekian proses tadi yang kita sebutkan, bagaimana kondisi hadisnya, bagaimana kalam ulamanya, bagaimana keputusan dari Imam Tirmizi dan seterusnya, ujung-ujungnya amalkan tiga-tiganya, enggak apa-apa. Apa tuh enggak kesel sama Zaidan? Kalau tahu gitu bilang aja dari awal kan gitu. Ngapain bulet-bulet ke sana kemari kan gitu. Bilang aja dari awal tiga-tiganya boleh diamalkan, selesai urusan. Kenapa Anda jelaskan segitu buletnya? Biar kita tahu bahwasanya para ulama ketika mengambil sebuah keputusan fatwa hukum, mereka menempuh proses yang tidak gampang. Kalau kita tahu proses itu tidak gampang, kalau kita tahu proses itu jelimet, kalau kata orang Jawa, kalau kita tahu proses itu sulit, maka kita diminta untuk menghargai setiap pendapat para ulama. Jangan gegabah mengatakan ini pendapat lemah, jangan gegabah mengatakan ini pendapat ulama mutasahil, jangan gegabah memvonis para ulama ini pendapat sesat, dan seterusnya. Artinya para ulama memilih satu pendapat itu tidak hitung kancing, mana ya yang enak ya, tidak begitu. Mereka teliti hadisnya, mereka teliti amal dari para sahabat, mereka teliti keputusan dari para tabi'in, baru kemudian mereka sampai kepada satu keputusan. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Sauban. Makanya ada keterputusan sanad di situ. Tapi kemudian sebagian ulama hadis yang mengatakan hadis ini sahih, yang mengatakan hadis ini kuat, mereka mengatakan ada datanya bahwasanya tabi'in yang satu ini pernah mendengar hadis dari Sauban. Bagaimana cara ngeceknya, bagaimana cara melacaknya, dilihat dengan dari sigoh tahammul. Nah, kalau kita belajar ulumul hadis, mustalahul hadis, kita akan menemukan bab yang membahas tentang sigoh tahammul yang isinya haddatsana, akhbarona. Ini maknanya apa? Haddatsana ini maknanya apa? Akhbarona ini maknanya apa? Apakah dia beda ataukah sama? Antara haddatsana sama an, apakah ini sama atau beda? Ini dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Seperti itu. Yang kedua, alasan yang kedua yang mengatakan tambahan dari kata imamah ini adalah tambahan dari salah satu perawinya, kemudian dianggap ini tambahan yang dhaif, tambahan redaksi yang lemah. Ini kemudian dibantah juga oleh golongan yang pertama tadi. Kata siapa lemah? Kata siapa dhaif? Yang menyampaikan tambahan di sini adalah seorang perawi yang thiqah. Dalam disiplin ilmu mustalahul hadis, kalau ada tambahan redaksi dari seorang perawi yang thiqah, selama dia tidak merubah redaksi hadis yang sisanya, maka ini dapat diterima tambahannya. Selama dia thiqah, selama dia kuat, hafalannya mutkin, ahli ibadah, bukan seorang ahli maksiat. Seperti itu. Itu satu. Kemudian Imam Tirmizi, kita lihat di sini Imam Tirmizi dalam menyikapi permasalahan tentang bolehnya mengusap di atas imamah ini, di atas penutup kepala ini, Imam Tirmizi membawakan pendapat-pendapat dari para ulama, dari para sahabat.
khususnya dari para sahabat. Perlu kita sampaikan bahwasanya salah satu kriteria yang digunakan oleh Imam Tirmizi untuk mengangkat derajat suatu hadis adalah dengan menampilkan ulama-ulama yang mengamalkan hadis tersebut. Makanya kalau kita kaji kitab Sunan At-Tirmizi, kita akan sering khususnya untuk hadis-hadis yang berbicara masalah fikih, hadis ahkam, Imam Tirmizi akan sering menyampaikan wa huwa qaulu ahlil ilmi wa bihi qala ahlul ilmi wa huwa qaulu ghairi wahidin min ahlil ilmi. Dan hadis ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu, hadis ini dipraktekkan oleh sebagian besar ahli ilmu, hadis ini dipraktekkan oleh lebih dari satu orang dari para ahli ilmu. Ini sering disampaikan oleh Imam Tirmizi kalau kita mau mengkaji kitab Sunan At-Tirmizi. Salah satu hikmahnya adalah di sini untuk membuktikan. Jadi kriteria Imam Tirmizi seperti ini. Mungkin menurut sebagian ulama ini kriteria yang terlalu menggampangkan dalam mensahihkan hadis. Tapi inilah kebijaksanaan dari Imam Tirmizi. Ketika ada hadis yang disinyalir hadisnya dhaif, tapi kemudian ditemukan fakta bahwasanya hadis ini diamalkan oleh sebagian ulama. Dan ulama yang mengamalkan hadis ini bukan orang sembarangan. Mereka bukan orang yang enggak paham hadis, mereka bukan orang yang tidak mengerti konsep dalam ilmu mustalahul hadis, bukan. Makanya sering disebutkan oleh Imam Tirmizi, terlebih apabila hadis tersebut diamalkan oleh sebagian kalangan sahabat, seperti di dalam permasalahan mengusap di atas imamah ini tadi. Imam Tirmizi di sini mengucapkan wa huwa qaulu ghairi wahidin min ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakar wa Umar wa Anas. Pendapat ini bolehnya mengusap di atas imamah, di atas penutup kepala ini adalah pendapat yang diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi. Paling tidak ada 3 orang, Abu Bakar, Umar, sama Anas bin Malik. Nah, ini bukan sahabat sembarangan ini. Mereka para ulama dari kalangan sahabat, dan mereka khalifah. Kemudian disebutkan dari kalangan ulamanya, wabihi yaqulu al-Auza'i wa Ahmad wa Ishaq qalu yamsahu 'alal imamah. Seperti tadi yang kita sebutkan, Imam Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq ini kemudian memperbolehkan. Nah, kemudian Imam Tirmizi menyebutkan lagi pendapat yang berbeda, pendapat yang di golongan yang kedua yang tidak membolehkan tadi. Disebutkan di sini wa qala ghairu wahid min ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in la yamsahu 'ala al-imamati illa an yamsaha bi ra'sihi ma'al imamah. Sebagian ulama yang lain termasuk dari karangan para sahabat Nabi dan dari kalangan tabi'in, jadi para sahabat pun terpecah pendapatnya jadi 2 pendapat di sini. Boleh mengusap secara utuh, boleh juga pendapat yang kedua seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau mau mengusap di atas imamah harus mengusap sebagian kepalanya juga, baru di atas imamah. Dan itu adalah pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Abdullah bin Mubarak, dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian Al-Imam At-Tirmizi menyebutkan pendapat dari Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Ini gurunya Imam Syafi'i. 1 periode dengan Imam Malik, 1 periode dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan in masaha 'alal imamati yujzi'uhu lil athar. Kalau mau mengusap di atas imamah ini boleh. Kalaupun hadisnya tadi dipermasalahkan, maka yang kita ambil adalah pendapat sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alasan Imam Tirmizi bisa kita telaah, bisa kita analisa. Kenapa Imam Tirmizi menggunakan pendapat sahabat ini, pendapat para sahabat untuk menguatkan satu hadis yang disinyalir memiliki kedhaifan atau kecacatan? Karena para sahabat ketika mengamalkan suatu amal perbuatan tidak mungkin tidak punya sandaran. Apalagi para sahabat yang mengamalkan ini banyak. Ini kan tadi disebutkan 3 orang. 3 ini kan sudah jamak dalam bahasa Arab. Dan 3 orang ini bukan sahabat sembarangan.
Kan gitu. Maka tidak mungkin ketiga sahabat ini mengamalkan suatu perbuatan tanpa ada sandaran. Kalau hadisnya disinyalir lemah, maka kita ambil pendapat dari tiga orang sahabat ini tadi. Karena perbuatan mereka tidak mungkin tanpa ada sandaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana dengan sahabat yang lain? Sahabat tadi yang tidak membolehkan. Sahabat yang tidak membolehkan berarti memiliki keputusan ijtihad yang agak berbeda, yang bersandar kepada hadis yang tadi kita sampaikan. Artinya sahabat ini kan kondisinya ada hadis yang sampai kepada salah seorang sahabat, tapi belum tentu sampai kepada sahabat yang lain. Kan kondisinya seperti itu. Artinya kalau mayoritas sahabat tadi mengatakan boleh mengusap di atas imamah, tapi harus mengusap di atas di atas kepalanya juga, maka ini menjadi satu data, ada sandaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sandarannya kita tambahkan, datanya kita tambahkan, berarti kalau boleh yang di atas seperti ini, dua-duanya boleh, kemudian yang lengkap seperti ini juga boleh, berarti di situ ada dua peristiwa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kondisi yang berbeda. Sebagian sahabat mendengarkan satu hadis, sebagian lagi mendengarkan hadis yang lain, yang kemudian dua-duanya diamalkan oleh masing-masing yang mendengarkan hadis tersebut. Maka di sini diputuskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar, beliau mengatakan wal hasil annahu qad sabata al-mashu 'ala ar-ra'si faqat wa 'alal imamati faqat wa 'alar ra'si wal imamati wal kullu sahihun tsabitun. Boleh dicek di kitab Nailul Awtar. Apa kata Imam Syaukani? Dan hasilnya setelah beliau teliti secara mendalam setiap hadisnya, setiap kalam para sahabat, setiap kalam para ulama, Imam Syaukani mengambil kesimpulannya bahwasannya telah sahih khobar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah mengusap di atas kepalanya saja, alal mas ala ra'si faqat, wa alal imamati faqat, dan beliau juga pernah mengusap di atas imamahnya saja, wa ala ra'si wal imamah, dan beliau pernah mengusap di atas kepalanya sekaligus di atas imamahnya. Jadi tiga-tiganya pernah dia amalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal kullu sahihun tsabitun, dan semua perbuatan ini, semua sandaran ini sahih dan kuat, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Nailul Awtar. Nah, ujung-ujungnya tiga-tiganya silahkan kita amalkan. Dari sekian proses tadi yang kita sebutkan, bagaimana kondisi hadisnya, bagaimana kalam ulamanya, bagaimana keputusan dari Imam Tirmizi dan seterusnya, ujung-ujungnya amalkan tiga-tiganya, enggak apa-apa. Apa antum enggak kesel sama Zaidan? Kalau tahu gitu bilang aja dari awal kan gitu. Ngapain bulet-bulet ke sana kemari kan gitu. Bilang aja dari awal tiga-tiganya boleh diamalkan, selesai urusan. Kenapa Anda jelaskan segitu buletnya? Biar kita tahu bahwasanya para ulama ketika mengambil sebuah keputusan fatwa hukum, mereka menempuh proses yang tidak gampang. Kalau kita tahu proses itu tidak gampang, kalau kita tahu proses itu jelimet, kalau kata orang Jawa, kalau kita tahu proses itu sulit, maka kita diminta untuk menghargai setiap pendapat para ulama. Jangan gegabah mengatakan ini pendapat lemah. Jangan gegabah mengatakan ini pendapat ulama mutasahil. Jangan gegabah memvonis para ulama ini pendapat sesat dan seterusnya. Artinya para ulama memilih satu pendapat itu tidak hitung kancing. Mana ya yang enak ya? Tidak begitu. Mereka teliti hadisnya, mereka teliti amal dari para sahabat, mereka teliti keputusan dari para tabi'in, baru kemudian mereka sampai kepada satu keputusan. Kan seperti itu. Maka tidak jarang kalau kita lihat ada para ulama yang keputusannya berubah-ubah. Kalau antum mengkaji kitab fikihnya Imam Ahmad,
Itu dalam satu permasalahan Imam Ahmad itu seringkali kalau nggak 2 atau 3 pendapat. Riwayah an Imam Ahmad, riwayah anil Ahmad, riwayah an madza, riwayah. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan seperti ini, nanti di berubah-ubah keputusan Imam Ahmad. Terus kita mau katakan Imam Ahmad pelin-pelan begitu, tidak bijak juga. Karena perubahan keputusan dari Imam Ahmad inilah yang menandakan kalau Imam Ahmad belajar. Justru kalau keputusannya tidak berubah, ini disinyalir berarti tidak belajar. Ada orang yang mengatakan seperti ini, oh hukumnya boleh terus dia mengatakan boleh, tidak berubah-ubah hukumnya. Bisa jadi dia tidak belajar, karena keputusan tidak berubah-ubah. Tapi kalau keputusan berubah-ubah, sekarang dia bilang boleh. Tahun depan ketika ngisi kajian lagi dia mengatakan tidak boleh. Loh kok berubah keputusannya? Ya wajar, dia belajar kok. Artinya terus mengkaji, kemudian keputusan hukumnya berubah, itu berarti menandakan seseorang itu justru menandakan kalau orang itu belajar. Semakin tambah ilmunya, kemudian bisa qaul qadim dan qaul jadid. Kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Intinya ketiga dari pendapat ini tadi boleh kita amalkan tiga-tiganya. Karena tadi seperti yang ditetapkan oleh Imam Syaukani, semuanya telah sabit, telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya di dalam peristiwa yang berbeda-beda. Peristiwa yang satu beliau mengusap di atas kepala saja, peristiwa yang lain beliau mengusap di atas imamahnya saja, peristiwa yang lain beliau mengusapnya di atas imamah sekaligus kepalanya. Dan masing-masing peristiwa ini disaksikan oleh sahabat yang berbeda-beda, maka kemudian para sahabat memunculkan keputusan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka lihat dari Nabi SAW. Permasalahan yang kedua, kalau tadi sudah kita dapatkan permasalahan tentang mengusap di atas imamah, kemudian kita sambung dengan permasalahan tentang mengusap di atas jawrab. Karena waktunya sedikit, kita ringkas saja. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Jawrab ini kan kaos kaki. Apakah kaos kaki ini boleh kita mengusap di atasnya sama kita mengusap khuf? Kan mana sudah dibahas oleh Ustaz Hedir ketentuannya bagaimana cara mengusap khuf dan seterusnya. Nah, terbagi ke dalam dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pun kalau yang mengatakan boleh, ini harus dilihat lagi kaos kakinya seperti apa. Seperti dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau membolehkan mengusap di atas kaos kaki, tapi syaratnya kaos kakinya seperti apa? Apakah harus sama seperti khuf dari segi wujudnya? Dari segi dari segi pendapat pertama dulu. Pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh. Ini keputusannya yang pertama tadi hadisnya juga bermasalah. Dipermasalahkan oleh sebagian ulama seperti tadi ada keterputusan sanad, ada yang ada tambahan riwayat dan seterusnya. Ringkasnya seperti itu, nanti bisa dikaji lebih dalam lagi. Sebagian ulama yang mengatakan hadisnya bermasalah, maka mereka tidak mengambil pendapat ini, bolehnya mengusap di atas kaos kaki. Pendapat yang pertama, karena hadisnya bermasalah. Yang kedua alasan mereka, kaos kaki tidak bisa dikiaskan kepada khuf, karena kaos kaki wujudnya, bentuknya lebih ringan daripada khuf, nggak bisa dikiaskan kepada khuf. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, membolehkan mengusap di atas kaos kaki dengan syarat kaos kakinya itu kondisinya sama seperti khuf. Sama bukan dari sisi dari mana dia dibuat, bukan. Kalau khuf dibuat dari kulit, berarti kaos kakinya harus dari kulit juga, bukan itu maksudnya. Tapi sama dari kondisi bahwasannya kaos kakinya ini harus bisa digunakan sebagaimana orang menggunakan khuf. Misalkan, kalau biasanya orang menggunakan khuf itu untuk berjalan, ya kan? Statusnya sama seperti sepatu, statusnya sama seperti sendal. Khuf itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kaos kaki yang kita gunakan, apakah bisa kita gunakan juga untuk berjalan? Kira-kira kalau kita gunakan di atas tanah yang panas,
apakah kita tahan di situ? Statusnya apakah sama seperti alas kaki atau tidak? Kalau tidak sampai kepada derajat itu, maka kaos kaki yang yang dipakai kita tadi tidak boleh atau tidak bisa kita usap karena statusnya berbeda dengan khuf. Seperti itu. Jadi yang harus sama di sini, kalau mau mengkiaskan antara kaos kaki dengan khuf, maka kiasnya bukan dari sisi dari mana dia dibuat, tapi kiasnya adalah dari sisi penggunaan. Nah, fungsi dari fungsi dari kaos kakinya itu tadi. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu kan disyaratkan kaos kaki boleh kita mengusap, tapi syaratnya bagian bawahnya ini harus tebal. Harus tebal. Jadi bisa kita gunakan untuk berjalan, bisa kita gunakan sebagai pengganti sandal atau sepatu. Tapi kalau kaos kaki yang kita pakai di dalam sepatu seperti itu, saya yakin itu tidak bisa digunakan untuk jalan. Kepanasan kita kalau misalkan berjalan pakai kaos kaki itu di atas terik matahari, apalagi di atas padang pasir, panas pasti. Tidak bisa kita gunakan sebagai alas kaki. Maka yang seperti itu tidak boleh diusap. Kalau kita berwudu harus tetap kita buka kaos kakinya. Harus tetap kita basuh, dan inilah pendapat yang saya pegang untuk mengambil pendapat yang tengah-tengah tadi, antara yang bilang boleh dan yang bilang tidak boleh. Seperti itu, sebagian mengatakan tidak boleh secara mutlak, sebagian mengatakan boleh secara mutlak karena bisa dikiaskan kepada khuf ini tadi. Maka saya mengambil jalan tengah ini, pendapatnya Imam Syafi'i ini. Yang mengambil jalan tengah ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Boleh mengusap di atas kaos kaki dengan syarat kaos kakinya memiliki fungsi yang sama seperti khuf, meskipun berasal dari bahan yang berbeda. Allahu a'lam bis-shawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam